mengalami hipertensi defisiensi, ya, kan ada dua ya, hipertensi ekses dan hipertensi defisiensi. Yang defisiensi itu dia tensinya tinggi tapi dia lemah Pak. Nah itu jangan diambil. Tunggu sampai pasien itu longgar. Ya biasanya hari ke-5 untuk menurunkan tensinya itu loh Pak. Biasanya memang tetap kita masih butuh obat itu Pak. Ya seperti penurun tensi, captopril, aspirin dan lain sebagainya tetap kita butuh untuk jagani pasien yang defisiensi itu. Biasanya hari ke-5 itu saya ambil dalam kondisi pasien sudah sudah enak, tapi tensinya masih, misalnya dia pasiennya 180, saat itu juga masih 170 atau 150, setelah itu diambil. Demam, masuk angin ataupun pokoknya kedinginan itu boleh diambil di hari keempat. Kalau kita ambil di saat demam, pasien pingsan Pak. Tapi kalau di hari keempat, di hari kelima seperti COVID itu, kita lihat siklus orang demam itu di hari pertama, 2, 3, 4 mengalami demam hebat, ya, flu, batuk dan sebagainya, sesak nafas. Ya, itu sebenarnya kan mekanisme tubuh Allah berikan kepada orang demam. Makanya kan sebenarnya orang demam, orang terkena COVID itu memang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan terlalu banyak. Nah, kemarin itu ada dokter yang mengatakan COVID itu seperti mangan turu itu salah. Sebenarnya Nabi itu mendikan jangan kalian itu memaksa orang yang sedang sakit dengan makan dan minum, karena Allah yang akan beri makan dan minum melalui apa? Melalui darah. Makanya orang yang masuk angin ataupun demam itu lidahnya pahit, itu mekanisme tubuh Pak. Ya, eritrosit, leukosit kita tuh menyerang penyakit virus. Nah, makanya itu kan hanya boleh dilakukan untuk herbal. Tapi hari keempat, hari kelima itu pasti terjadi pengentalan darah dan pengambilan darah itu di akal. Nah, ada beberapa praktisi fajr memang tidak memperbolehkan ambil di titik akal karena sangat dekat sekali dengan arteri. Tapi saya boleh Pak, memang harus diambil di titik itu. Terus gimana lagi? Kalau dilarang-larang terus fajr ini ya, umat Islam hanya tahu minta kapal dosa sama titik kaki. Ambilnya di mana Pak? Di tangan. Dah, sepenting sini. Kok sing penting? Ini ilmu loh. Ilmu dari Rasulullah dan umat terdahulu. Umat-umat yang terbaik, coba baik. Masa kita ragu ini loh. Yang penting kita adalah sesuai dengan arahan yang sudah saya bentuk itu Pak. Jangan keluar dari situ. Apalagi pengambilan darah lebih dari 300. Apalagi kalau nanti antum mendapatkan pasien tentara, nah, ini tentara yang biasanya ngeyel Pak. Pengambilan darah itu mesti mintanya banyak-banyak. Kopassus itu ambilnya tangan kiri itu 500. Mintanya itu sendiri. Jadi dia sebelumnya di Songgorunggi Pak. Nah, di Muter itu ada terkenal juga terapis Fasdu di Muter Sukoharjo itu. Nama di Songgorunggi itu terkenal pasien. Nah, Fasdu itu pengambilan kanan kiri. Nah, setelah dibawa ke tempat saya ternyata ginjalnya sudah mulai rusak karena pengambilan darah terlalu banyak. Ya, sampai berat ginjalnya. Nah, saking nguyuhnya pengen, mungkin karena dibumbui dengan terapisnya, lho Pak, ini warnanya kuning, lho ini penyakitmu gitu. Nah, biasanya pasien sudah mulai ngikuti, pengen banyak terus, tidak boleh Pak. Ya, darah sedikit pun 100, 200, 300 sudah manfaat pasien. Pasti nanti pasien akan keringat, nyaman. Ya. Nah ini tambah juga kepada pasien nanti ketika di Fasdu istirahat dulu 15 menit baru pulang. Jangan langsung pulang. Istirahat dulu, kasih minum air putih, kasih madu. Cukup madu saja. Ya, cukup. Ada pertanyaan lagi? Tanya Pak. Iya Pak, Bu. Misalnya kalau Ibu takut darah betul Bu? Takut. Okay. Takut, tapi saya itu pengen istilahnya di Fasdu nggak apa-apa biar nggak takut lagi gitu loh. Tapi semisal tekanan darahnya itu 100/80 itu bisa atau enggak? Lebih baik. Oke, terus? Dulu itu sering kalau pas diambil cek darah itu kok susah keluar, kayak darahnya itu kayak kental atau gimana gitu. Jadi susah keluarnya. Pernah dicoba itu susah keluar gitu. Ya, itu sistol dalam keadaan 100, diastolnya 80. Iya.
tetap itu bikin lemah nanti, lebih baik ditekan saja. Resiko itu memang terjadi pengentalan darah. Ya. Saya itu dari dulu tekanan darahnya 90, 100 hanya seperti itu aja. Tapi dari kecil? Enggak, pas hamil itu juga naik cuma 100. Kemarin pernah pas kok kayak pusing atau gimana itu pernah 130 itu pernah 1 kali toh. Tapi sekarang 100 lagi. Ini kenapa kok terjadi pada ibu-ibu? Mereka itu dari awal tensinya normal, kemudian disesar, kemudian tensinya jadi cenderung untuk turun. Ya, ini sering terjadi. Apakah mungkin ini terjadi dikarenakan karena suntikan di punggung, di sumsum? Dan sampai saat ini istri saya pun juga masih merasakan sakit dan lemah. Dan itu jadi sama ibu saya juga yang sudah dari tahun 2006 hingga sekarang mengalami hipo. Nah, bule saya juga seperti itu, sesar. Yang dari awal normal tiba-tiba cenderung hipo, anemia. Dan semua merasakan sakitnya di punggung sini. Karena kan ada sebelum operasi kan disuntik kan di punggung itu ke bawah itu. Karena saya ngikutin istri saya mulai dari lahiran mengikuti bukan disuntik, saya ngikutin. Padahal malah sekarang itu jarang nggak pernah menstruasi. Nah, apalagi habis vaksin, mohon maaf yang kemarin vaksin. Ya, saya kalau kemarin nggak ke Lombok itu saya nggak mau vaksin. Ya, bikin saya tuh lemah sekarang, sidik-sidik ringkih dan sebagainya. Dan ini juga sama dirasakan oleh keluarga saya. Ya, maka dari itu, ya saya kemarin juga pas telat hari H-1 saya ke Lombok mengisi pelatihan, saya suntik nggak saya keluarin. Terusnya setelah di vaksin itu langsung dikeluarkan di fase 2 gitu. Saya telat itu. Makanya sekarang saya kalau capek saya sesek. Padahal seumur hidup nggak pernah, keluarga saya nggak ada sesek. Saya tuh kalau sesek Pak. Malah ini terus saya itu turun. Nah, ternyata seseknya karena itu, bukan karena jantung, tapi karena HB-nya turun. Makanya HB turun tuh rasanya kayak sesek gitu. Ya, makanya itu subhanallah, nggak tahu isinya cairan vaksin itu apa. Mudah-mudahan kalau antum nggak terjadi apa-apa. Saya mengalami sendiri Pak. Ya Mas, belum usia 40 matang, saya itu belum 40 matang tapi kok sudah ringkih saya. Ya itu salah vaksin itu. Ya. Mau tanya, kan udah 4 kali vaksin. Malah 4 kali. Itu kan karena perusahaan itu mewajibkan bagi semua karyawan kalau memang sampai nggak